itu argumentasi yang kedua. Kita lanjutkan ke argumentasi selanjutnya. Wa bil idhafati ila ma jaa fil faqrataini salifataini fa inna adadan min fatahilil fuqaha al mujtahidina yaktamihuna majalat ta'lilati at-tafsiriyah lil ahkam wa yawusuna wara'a asrariha wa hikamiha wa ma dzalika illa liyaqinihim wa itminanihim bi anna wara'a kulli hukmin hikmatan wa maslahatan. Ya. Dengan atau berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita bisa melihat ya, banyak sekali para ulama yang mencoba memberikan rasionalisasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam ibadah, ya kan? Mereka berupaya memberikan reasoning, memberikan alasan, memberikan penafsiran mengenai maksud tujuan dari ketentuan ibadah itu, kira-kira mengapa atau apa rahasia atau apa hikmah di balik ketentuan-ketentuan ibadah itu dalam hal-hal yang spesifik, tidak hanya dalam konteks yang umum. Nah, hal itu mereka lakukan tak lain karena mereka meyakini bahwa dalam setiap hukum itu terkandung kemaslahatan. Ya. Tidak mungkin Allah mensyariatkan hukum tanpa ada kemaslahatan di dalamnya. Keyakinan itulah yang mendasari mereka melakukan upaya rasionalisasi terhadap ketentuan-ketentuan ibadah. Mungkin dengan upaya rasionalisasi itu ajaran-ajaran ibadah atau bahkan agama secara umum dapat diterima. Tantangan saat ini tentu menjelaskan relevansi agama bagi kehidupan. Ya. Relevansi agama bagi kehidupan itu bisa terbukti kalau orang-orang beragama mampu memberikan penjelasan rasional terhadap ajaran-ajaran agama itu, tak terkecuali dalam konteks ibadah. Memang kadang orang-orang modern ini lupa ya, dari saking semangatnya rasionalisme, memberikan rasionalisasi, saking semangatnya mendewakan akal, mereka kadang lupa bahwa mereka juga seringkali dalam menjalani hidup itu perlu keyakinan-keyakinan. Sehingga tidak perlu terlalu jauh berpikir untuk apa dan mengapa hal-hal yang mereka lakukan dalam hidup itu dilakukan atau terjadi. Kadang orang yang katanya modern ketika naik pesawat itu tidak bertanya siapa pilotnya, gitu kan. Apakah pilotnya benar-benar berkompeten gitu. Tidak tanya, ya langsung saja ikut. Karena mereka tentu yakin bahwa yang yang menerbangkan pesawat ini, pilot ini tidak mungkin direkrut oleh maskapai penerbangan kalau dia tidak kompeten. Gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengaku modern atau yang sangat rasional itu hidupnya tidak bisa lepas dari keyakinan. Semuanya membutuhkan semacam seni untuk meyakini gitu. Tetapi ya, karena tuntutan agar supaya lebih rasional ajaran-ajaran ibadah itu, akhirnya kita melihat banyak ulama memberikan penjelasan rinci ya, mengapa ajaran ini dilakukan gitu, mengapa ibadah tertentu dilakukan. Wa anqulu fi ma yali numuzajan lidzalikan nazri ta'lili wal fiqhil maqasidi wal istislahi. Ya. Saya akan mengutipkan beberapa sampel yang menunjukkan upaya reasoning terhadap hukum-hukum ibadah dalam penjelasan berikut ini. Jadi ini
adalah salah satu contoh an-nadhrut ta'lili ya, yang disebutkan oleh Ar-Raisuni di sini. An-nadhrut ta'lili ya berarti upaya merasionalisasi ajaran-ajaran syariat, tak terkecuali dalam ajaran ibadah. Atau di sini juga al-fiqhul maqasidi. Al-fiqhul maqasidi artinya ya memahami apa tujuan dibalik pensyariatan hukum. Al-istislahi ini juga sama ya, bahwa memahami apa kemaslahatan ya dibalik ketentuan-ketentuan hukum. Yaqulul Imam Syihabuddin Al-Qurafi rahimahullah fi babit tayammum min dakhirati. Syihabuddin Al-Qurafi ini salah seorang ulama dalam madhab Malikiyah, memberikan penjelasan mengenai tayammum ya dalam kitab Dzakhirahnya. Dia mengatakan wa huwa min khasaisi hadhil ummati lutfan minallahi ta'ala biha wa ihsanan ilaiha. Nah, tayammum ini kata Al-Qurafi merupakan di antara keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi. Tayammum merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad ini, kata beliau. Waliyajma'alaha fi ibadatiha baina turabil ladzi huwa mabda'u ijadiha awal ma'il ladzi huwa sababu istimrari hayatiha. Dan supaya ya Allah di sini memadukan ya bagi umat Nabi Muhammad dalam ibadahnya, memadukan antara debu dan air. Di sini dengan ajaran tayamum itu berarti syariat telah memadukan antara debu dan air, di mana keduanya merupakan elemen yang menopang kehidupan manusia. Debu atau tanah itu merupakan sumber bahan baku penciptaan manusia. Dan air adalah sesuatu yang menopang keberlangsungan hidup mereka. Nah, jadi tidak hanya wudhu ya dengan air itu, tetapi kalau dia tidak ada air tersebut, maka syariat memberikan opsi dengan melaksanakan tayamum dengan debu. Ya. Di sini sesungguhnya syariat mengajarkan tentang kehidupan ya. Debu itu adalah sumber kehidupan manusia, di mana dari debulah mereka diciptakan, dari tanahlah mereka diciptakan. Dan untuk keberlangsungan kehidupan manusia itu, manusia membutuhkan air, dan itu simbolnya adalah wudhu. Jadi dengan begitu syariat sedang memberikan apa, penjelasan apa? Isy'aron memberikan kesan. Sebentar ya. Isy'aron memberikan kesan bi anna hadhil ibadah sababul hayatil abadiyah was sa'adatis sarmadiyah. Ja'alanallahu ta'ala min ahliha min ghairi mihnah. Ya. Jadi dengan begitu sesungguhnya Allah ingin memberikan kesan bahwa ibadah itu sesungguhnya merupakan sebab untuk mendapatkan kehidupan yang abadi serta kebahagiaan yang kekal. Jadi dengan melaksanakan tayamum dan wudhu ya, sesungguhnya Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu penting. Ibadah itu adalah perantara agar kita mendapatkan kehidupan yang kekal dan kebahagiaan yang abadi. Nah, semoga Allah menganugerahkan kita kehidupan dan kebahagiaan tersebut tanpa ada banyak kesulitan untuk memperolehnya. Gitu ya. Jadi begitu
penafsiran atau rasionalisasi dari dari Syihabuddin Al-Qarafi, ya, mengapa harus tayamum ketika tidak ada air. Karena itu sebenarnya merupakan simbol, ya kan, simbol keabadian. Nah, manusia itu bahan bakunya dari debu dan dia tidak bisa hidup tanpa adanya air. Nah, dengan begitu ibadah ini sesungguhnya adalah upaya agar kita bisa mendapatkan kehidupan, ya, yang langgeng serta kebahagiaan yang abadi. Wa ujabahu litahsili masalihi awqatis salawat qabla fawatiha. Dan Allah juga mewajibkan tayamum ini supaya mendapatkan kemaslahatan yang terkandung dalam waktu-waktu sholat, ya, sebelum waktu-waktu itu habis. Jadi dengan mewajibkan tayamum sesungguhnya Allah ingin menjelaskan bahwa dalam waktu sholat yang telah ditentukan itu ada kemaslahatan yang mestinya diperoleh. Sehingga walaupun tidak ada air, kita diwajibkan bertayamum. Walau la dzalika la'amara adimal ma bi ta'khiris sholati hatta yajidal ma. Seandainya tidak karena kemaslahatan waktu itu, niscaya Allah akan memerintahkan orang yang tidak menjumpai air ini untuk menunda sholat hingga dia menjumpai air, hingga ada air. Wa hadza yadullu ala anna ihtimam asy-syar'i bi masalihil awqat a'zamu min ihtimamihi, ya, bi masalihit thaharah. Itu artinya Allah memberikan perhatian lebih terhadap kemaslahatan waktu ibadah dibandingkan kemaslahatan yang terkandung dalam aturan atau ketentuan bersesuci. Jadi seandainya bukan karena dalam waktu-waktu yang ditentukan itu ada kemaslahatannya, niscaya Allah akan memerintahkan orang yang tidak menemukan air untuk menunda sholatnya hingga menemukan air. Tapi kan faktanya tidak. Allah mewajibkan tayamum agar supaya kemaslahatan yang ada dalam waktu-waktu yang ditentukan itu bisa diperoleh. Jadi sesungguhnya ini mengajarkan kita disiplin, ya, terhadap waktu. Karena waktu itu sangat diperhatikan oleh syariat. Bahkan kalau yang utama dalam bersesuci tidak bisa dilakukan, ya, dengan air, yakni berwudu, harus ganti dengan yang lain agar supaya kemaslahatan yang terkandung dalam waktu ini bisa kita capai. Makanya tak heran kalau dalam Al-Quran Allah bersumpah atas nama waktu. Dalam surah Al-Asr, di awal Allah mulai dengan wal asri, ya. Ya, dengan adanya waktu-waktu yang ditentukan itu Allah sesungguhnya ingin menancapkan kesadaran terhadap manusia bahwa waktu itu penting. Disiplin dan menghargai waktu itu memuat banyak maslahat, ya, bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Ya, kalau kita melihat dunia kerja sekarang, ya, semuanya tetap eksis, ya, perusahaan-perusahaan serta apapun, kegiatan-kegiatan apapun, aktivitas-aktivitas apapun tetap eksis kalau orang-orang yang melakukannya disiplin waktu. Tanpa ada kedisiplinan waktu, peradaban tidak mungkin dibangun. Maka tak heran kalau Allah sampai bersumpah atas nama atau demi masa.